Shalom keluarga besar PMK Kataros dimanapun kita berada. Napas kehidupan dan kekuatan yang kita miliki hari ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan bukti nyata betapa dahsyatnya pemeliharaan Tuhan untuk kehidupan kita. Menyambut hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, Ruang Renungan PMK Kataros kembali hadir membawa kesegaran baru bagi kita. Di tengah riuhnya kesibukan dan tekanan yang ada, mari heningkan sejenak langkah kita, lepaskan segala beban, dan mari arahkan sepenuhnya hati kita kepada firman Tuhan yang berkuasa untuk memulihkan. Filipi 4 ayatnya yang ke-8 menjadi nats renungan kita pada saat ini. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Judul renungan kita pada saat ini, The Battle of the Mind. Saudaraku, seorang tukang kebun tidak hanya menyiram bunga-bunga yang indah, tetapi juga rutin mencabut rumput liar yang tumbuh di sekitarnya. Ia tahu bahwa jika rumput liar dibiarkan, tanaman yang sehat perlahan akan kehilangan nutrisi dan pada akhirnya akan layu. Menariknya, rumput liar tidak pernah diminta untuk tumbuh. Ia muncul ketika tanah tidak dijaga. Demikian pula pikiran kita. Jika tidak dipelihara dengan firman Tuhan, berbagai pikiran negatif, kekhawatiran, iri hati, dan godaan dunia akan perlahan memenuhi hati serta mempengaruhi cara kita hidup. Kehidupan yang sehat selalu dimulai dari pikiran yang dijaga. Ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, ia sedang berada di dalam penjara. Secara manusia, ia memiliki banyak alasan untuk dipenuhi rasa takut, kecewa, atau putus asa. Namun, justru dari tempat itu, Paulus mengajak orang percaya untuk memusatkan pikiran pada segala sesuatu yang benar, mulia, adil, suci, dan patut dipuji. Ini menunjukkan bahwa sukacita dan kemerdekaan sejati tidak bergantung pada keadaan, melainkan pada siapa yang menguasai pikiran kita. Dunia membanjiri kita dengan informasi, hiburan, dan nilai-nilai yang seringkali menjauhkan kita dari Tuhan. Karena itu, Paulus tidak hanya berkata, "Jangan berpikir negatif," tetapi mengarahkan kita untuk secara aktif memenuhi pikiran dengan firman Tuhan. Pikiran yang dipenuhi Kristus akan membentuk hati yang benar, dan hati yang benar akan menghasilkan karakter yang mencerminkan Kristus. Sebagai mahasiswa dan keluarga Kristen, kita perlu bijaksana memilih apa yang kita baca, kita tonton, kita dengarkan, dan pikirkan setiap hari. Jangan biarkan media sosial, tekanan akademik, atau penilaian orang lain menentukan identitas kita lebih daripada firman Tuhan. Gunakan kebebasan yang Tuhan berikan untuk membangun kebiasaan merenungkan firman, berdoa, dan bersekutu dengan sesama orang percaya. Di dalam keluarga, mari membiasakan diri mengucapkan kata-kata yang menguatkan, berpikir positif terhadap sesama, serta menyelesaikan masalah dengan kasih, bukan emosi. Ketika pikiran kita terus diperbaharui oleh Kristus, kita tidak hanya menjadi pribadi yang kuat menghadapi dunia, tetapi juga menjadi saksi
yang memancarkan kasih dan kebenarannya. Sebab pikiran yang dipenuhi Kristus akan melahirkan karakter yang memuliakan Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada quotes dari sang penulis untuk menutup renungan kita pada saat ini. Demikian, pertempuran dalam pikiran dimenangkan bukan dengan kekuatan manusia, melainkan dengan memenuhi setiap pikiran oleh kebenaran firman Tuhan. Itulah renungan kita pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan yang telah berfirman dan yang terus memberkati kehidupan kita. 1, 2, 3. Shalom.